Halo teman-teman semua, nama saya Julian Latif dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama siapa? Aku Sheina Cinnamon. Udah kayak reality show kita di sini ya. Oke, udah siap belum? Siap banget. Udah tahu pertanyaannya belum sih? Belum. Jadi kalau bisa ada yang nggak bisa jawab, mau kabur. Langsung up-frame ya? Oke. Boleh ceritain nggak waktu Sheina pertama awal karir itu gimana? Sampai sekarang yang sudah menjadi melegenda gitu loh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim terus ya. Oke, ceritanya apa ya? Mungkin udah banyak orang yang tahu sih kalau misalnya aku tuh dulunya nggak pernah pengen jadi pemain, maksudnya nggak pengen di depan layar. Makanya aku sekolahnya ngambil perfilman dan pertelevisian dari SMK sampai kuliah tuh karena emang aku tuh pengennya bikin film gitu, adanya di balik layar. Tapi tiba-tiba kok jadinya seru juga nih. Aku ditawarin untuk casting gitu. Akhirnya pas ditawarin untuk casting aku kayak, aduh, aku tuh pengen menunjukkan bahwa aku tuh nggak bisa acting. Come on people, kayak aku tuh nggak bisa. Jadi aku tunjukin, tapi ternyata malah keterima dan mendapatkan karakter tersebut. Dan ternyata saya ada di sini sekarang. Jadi candu juga ya? Iya, karena aku ngerasa ternyata ada di depan layar itu adalah hal yang sangat seru, sangat asik, dan pekerjaan yang aku happy ngelakuinnya. Dan itu kamu rasain langsung kayak pertama kali main dan kayak wah, ini suka banget nih, aku suka banget atau pokoknya enggak, malah pengen cabut. Malah aku kayak, tuh kan bener, gue tuh gak bisa ada di sini. Ya aku kan pernah diomelin director, aku pernah dilempar skrip, yang gitu-gitu. Ada kejadian horor banyak lah ya gitu. Jadi aku ngerasa kayak, tuh kan kayaknya emang gue harusnya gak ada di sini gitu. Tapi ya baik lagi, kita tuh jangan pernah cepet puas dan jangan pernah berhenti untuk belajar terus-terusan supaya akhirnya bisa memberikan yang terbaik. Sampai sekarang pun aku masih belajar gitu kan. Jadi aku ngerasa ya emang kalau misalnya lo ada di situasi apapun, di pekerjaan apapun, lo tuh gak bisa gampang nyerah gitu. Benar. Itulah definisi sukses untuk seorang Sheina, bener gak? Bisa jadi. Aku juga sih, aku kayak pokoknya harus bener-bener giat dan pantang menyerah aja sih. Soalnya untuk masuk ke dunia entertainment itu tuh juga bukannya gampang itu. Iya. Orang mikirnya kan kayak langsung dapat. Jadi artis gitu. Apalagi di angkatan kita banyak sekali, di semua angkatan sih aku ngerasa setiap kali ada aktor pasti akan terus-menerus ada aktor baru dan regenerasi di mana mereka harus memberikan yang terbaik supaya mereka tidak ketinggalan ya. Tersingkirkan dan ketinggalan. Benar. Gimana kalau Sheina itu, aku kayaknya udah tahu sih jawabannya, tapi aku pengen mendengar dari mulutnya Sheina sendiri, gimana sih cara ngatasi tekanan di industri? Maksudnya kan pasti banyak loh pressure di industri perfilman. Menurut aku selagi kita selalu mandangnya itu sebagai hal positif, itu pasti akan baik-baik aja gitu. Kecuali kita akan nanggepinnya kayak aduh negatif, terus kayak setiap kali ada kritik dari orang tuh gampang sakit hati. Menurut aku kayaknya itu jangan dilakukan sering-sering gitu. Maksudnya setiap orang itu kan boleh lah sekali-sekali ngerasa kayak wah bagus nih aku di sini gitu. Pokoknya kayak tadi, jangan cepet puas, sama kayak kalau misalnya ada kritik, lo jangan gampang sakit hati. Karena siapa tahu emang kritik orang itu sangat berpengaruh ke dalam diri kita, jadi supaya kedepannya kita bisa memberikan yang lebih baik lagi. Dan membantu kita untuk mengkoreksi diri juga pasti. Soalnya kan kita kadang-kadang ngerasa benar, tapi mungkin di mata orang itu actingnya kayaknya ini ada yang kurang deh atau apa yang kita kasih kan beda sama apa yang orang tonton. Benar. Maksudnya kayak kita udah ngasih sedemikian rupa, tapi ternyata di frame dan pas orang penonton nonton tuh rasanya kayak enggak, kurang. Perspektif orang beda-beda lah ya. Jadi harus benar-benar dikolek datanya satu-satu untuk menyimpulkan dan harus ngejalaninnya itu gimana. Benar gak? Luar biasa. Kenapa saya yang jawab pertanyaannya ya? Hah? Gimana ini? Karena kan kamu juga ada di sini. Oke, gimana caranya menjaga diri Sheina untuk tetap fokus dan produktif? Itu apakah ada cara Sheina? Baik lagi seperti yang tadi aku bilang kan, setiap di dunia pekerjaan apapun pasti ada yang namanya regenerasi, dimana kita nggak akan terus-terusan di titik itu kalau kita juga nggak bisa memberikan yang baik terus-menerus kan. Jadi aku ngerasa ya itu kayak jadikan orang
aktor-aktor yang pendatang baru pun menjadi kayak oke, kita juga harus tetap ada di sini tapi tanpa tersingkirkan, tapi juga bisa ada di industri dan terus-terusan kasih apa ya, kasih penonton tuh kayak oh gue bakal inget Shenina terus-terus nih. Boleh kompetitif tapi yang sehat juga. Iya, boleh kompetitif tapi yang sehat, tapi jangan kayak menjatuhkan juga. Pemain gitu. Karena coba tahu tiba-tiba kita malah syuting sama mereka juga. Iya, terus habis itu jadinya nggak enak kan pasti, Iya. dan dunia entertainment itu nggak sebesar itu, Iya. apalagi di Indonesia ya. Kita pasti bakal ketemu orang yang sama, Kru yang sama, benar. berkali-kali, nggak cuma sekali gitu. Jadi kalian harus ngerasa kayak oh di saat gue bisa syuting sama angkatan yang bukan angkatan gue, harusnya malah senang karena kayak oh berarti saya bisa ada di sini terus-terusan dan bisa syuting bahkan sama mereka. Sama halnya dengan syuting sama senior gitu. Benar. Ada project baru nggak? Yang bisa di-share atau yang lagi ongoing? Aku tahu sih ada satu film yang bentar lagi keluar. Semoga pas ini keluar Filmnya filmnya bisa disaksikan. Itu judulnya Dear David. Aku baru aja selesai syuting tuh di tahun Akhir kemarin. tahun. Pertengahan tahun tahun. kemarin seingetku. Terus akan tayang akhirnya di tahun 2023. Tanggal 9 Februari. Judulnya Dear David dan akan tayangnya di Netflix. Jangan lupa teman-teman tonton. Iya, aku tidak sabar banget. Aku juga udah nggak sabar soalnya aku udah lihat teasernya dan trailernya dan posternya Iya pun. kan? Wow. Buruan tayang. Buruan tayang. Oke, apa kan sekarang kan Shenina pasti juga puji Tuhan juga pasti banyak tawaran, banyak pekerjaan. Ada gak kriteria tersendiri yang mungkin menurut Shenina tuh kayak yang mau diambil gitu kayak Nextnya tuh iya pengen ambil iya ini. apakah ada gitu, ada kriteria atau ada dream role yang mungkin Shenina mau perankan gitu? Kalau misalnya dream role, aku rasa semua karakter yang belum pernah aku mainin pasti itu menjadi dream role aku sih. Tapi aduh aku banyak banget lagi, intinya goals aku adalah syuting sama director Indonesia yang luar biasa yang belum pernah kerja sama bareng sama aku, sama kalau misal bisa request gitu. Bisa. Aku tuh pengen banget ngerasain syuting action. Oke. Karena bener aku kan kecil kan. Iya. Aku tuh pengen Penasaran tahu gitu aja, ya? gue tuh bisa gak sih syuting action? Apakah tiba-tiba gue pingsan? Apa aku malah kayak aku tuh suka ngasih diri aku PR gitu. Nah, Kayak apa namanya harus challenge yourself iya, juga. aku suka banget. Apalagi kayak role-role yang belum pernah diperankan gitu kan segala action macam. itu salah satunya gitu dari banyak ya. Cuma action ini salah satunya yang dimana aku ngerasa kayaknya kalau action orang-orang mungkin jarang ngajak gue karena badan gue kecil kali ya. Tapi pengen coba deh gitu. Penasaran ya? Penasaran. Iya bener. Terus aku tadi ketinggalan sih waktu pas kita ngomong di David. Ya. Boleh gak ceritain sedikit atau maksudnya yang bisa kamu share aja kayak Oke. tentang apa yang menarik dari film itu untuk mungkin teman-teman biar teman-teman penasaran juga pasti kan di sini yang Boleh, nonton. aku dengan senang hati akan menceritakan. Jadi sinopsisnya itu tentang seorang siswi bernama Laras yang adalah aku, siswi SMA, di mana dia itu suka nulis. Oke. Dan salah satu tulisannya dia adalah blog fantasi yang sebenarnya hanya untuk dirinya sendiri, tapi tiba-tiba suatu saat tersebar. Ya intinya tentang coming of age sih, dimana dia kayak belajar Kekinian banget ya? Iya, dimana di situasi tersebut dia juga sekaligus belajar untuk menerima dirinya sendiri dan jujur kepada dirinya sendiri sebenarnya apa sih yang dia pengenin gitu. Jadi tanggal 9, let's go guys, kita serbu gak? Hadiah ulang tahun aku sih, kayaknya dia David Tayang itu adalah Hadiah ulang tahun. Oke. Karena ulang tahun Film action favorit. Kan kamu kan pengen banget nih suka apa namanya pengen memerankan film-film genre action. Ada gak film action favorit? Kalau film favorit baru diingat aku juga nggak ada kayaknya. Semua film aku suka lagi. atau action actor lah. Oh, aktor favorit ya? Ya, aktor favorit yang mungkin biasanya lebih terlibatnya di action. Ada gak? Apakah ada atau nggak ada? Semuanya aku suka. Tom Cruise. Suka semua. Ah. Karena aku merasa effort mereka gede banget kak untuk sampai ada di Benar. Untuk situasi tersebut. iya, dan apalagi kalau film-film di luar tuh workshopnya tuh bisa Iya. mau setahun Bayangin setengah. aja kayak mereka harus dialog sambil berantem sambil kayak fokus
ingat blocking dan segala macam. Itu iya. Ayo next ya, mungkin ayo guys. Gimana ya? Mau syuting action. Boleh diundang-undang Shenina, Julian Akif juga saya juga mau. Saya casting. Oke, gimana Shenina itu apa ya? Ngemilah keseimbangan antara hidup pribadi sama Okay. aktor, ada gak? Kayak gimana caranya kamu tuh memilah, kayak apakah semua dicampur aduk, apakah kayak oke, kayak ini tuh emang bener-bener personal, oke aku nggak bisa. Kan ada tuh orang yang bener-bener yang full on campur semua, ada juga orang yang bener-bener oke, personal life-nya bener-bener sangat ini, atau kamu sedikit-sedikit ada lah gitu. Aku sedikit-sedikit ada, tapi mungkin emang belakangan ini aku ngerasa emang lebih sering kerja daripada spend time sama keluarga dan lain-lain kan. Jadi aku ngerasa setiap kali sebisa mungkin aku sangat berusaha untuk kalau misalnya ada libur aku pasti kayak sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan, karena kalau udah mulai syuting tuh aku ngerasa nggak ada libur gitu. Benar. Jadi sebisa mungkin ya itu liburan ke pulau yang benar-benar deket banget, atau cuma ke mall doang makan aja aku seneng gitu. Udah seneng ya? Iya. Quality time aja lah maksudnya. Iya, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya lagi kerja fokus, tapi juga kalau misalnya liburan nggak mikirin kerjaan doang. Ngecas aja lah, ngecas. Iya, Pasti harus ngecas. Soalnya kadang-kadang kalau kita kerja pun juga kadang-kadang bisa burn out juga, atau kayak iya. Yang ada kalau misalnya besoknya tiba-tiba syuting lagi tapi di hari liburnya kita nggak istirahat, capek sendiri kan dirinya. Benar Iya. setuju. Jadi ya harus ngecas dikit lah ya. Betul. Kiri kanan gitu. Tapi tetap Cuan. cuan dan memberikan yang terbaik supaya tetap ada di industri ini. 2023, let's go gak sih? Oke, apa yang Shenina harapkan? Ya maksudnya kan Shenina juga udah banyak, ada pencapaian banyak lah ya gitu. Puji Tuhan juga ya. Apakah di depannya apakah ada goal lagi? Atau kayak goal aku banyak nih, gitu. Ya boleh di-share satu atau dua. Oke. Kalau misalnya soal industri, aku pasti akan terus-menerus jawab hal yang sama, yaitu tetap memberikan yang terbaik di setiap proyeknya supaya aku juga terus-terusan ada di sini. Tapi selain itu, aku pengen ke Jepang. Kemana? Iya, makanya sebel banget gitu di Jepang. Gimana aku kayak Story-nya langsung gimana? Love terus. Malah di slide gak? Udah nggak ditonton, skip gitu. Oke. pengen banget sih. Ke Jepang ya? Sebenarnya nggak harus ke Jepang, cuma kalau misalnya tiba-tiba dikasih waktu liburan yang agak panjang, mungkin aku akan memilih Ke sana. Oke. Ini dua pertanyaan yang terakhir. Oke. Ada saran nggak buat orang-orang yang mungkin baru mau terjun ke dunia entertainment? Aduh, salah nanya nih. Salah nanya gak? Kan aku juga baru. Baru dari mana? Baru kemarin aku. Baru kemarin ya? Baru. Ada gak ya mungkin sepatah dua kata lah untuk kayak saran kalau misalnya teman-teman yang nonton mau terjun di dunia entertain tuh apa gitu? Menurut aku jawabannya sebenarnya udah bisa ditonton dari jawaban pertama aku tadi. Iya tadi ya. Iya, karena ya itu sih sebenarnya poin-poin pentingnya sudah terjawab sebetulnya, karena memang di industri ini banyak sekali orang yang berbondong-bondong datang memang untuk mendapatkan suatu peran. Tapi balik lagi, pasti aku ngerasa kita itu punya jodohnya kepada Karakter masing-masing. Oh itu kamu pernah kasih tahu ke aku Iya. juga. Benar. Jadi kayak di saat kalian misalnya tidak mendapatkan karakter tersebut, jangan gampang nyerah. Coba lagi, karena ya mungkin karakter yang kemarin kalian peranin emang bukan untuk kalian. Untuk kita gitu. Soalnya kadang-kadang bener-bener yang kayak pas banget gitu ya. Iya, Look gitu loh. Emang dia ngeklik gitu. Jadi emang di luar rezeki memang itu karena karakternya memilih dia dan emang dia yang jangan memerankan itu. Balik lagi jangan pernah cepat puas. Terus coba hal baru, berani explore dan terus kasih lihat ke orang-orang kalau lo tuh bisa ini yang mungkin orang lain nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya kasih flexing lah ya, Iya. flexing sedikit lah ya. Iya. Humble flexing. Pertanyaan terakhir. Apa saat-saat Shenina dalam karir tuh apa? Ada gak favorit favorit dalam karir Anda tuh apa? Favoritnya adalah ketemu orang baru. Terus kalau misalnya ketemu sama senior yang syuting bareng, aku bisa banyak belajar tapi tanpa mereka ngajarin, ngerti kan?
kayak ngobrol sama mereka aja adalah hal yang luar biasa, memberi banyak pelajaran buat aku. Dan setiap kali ketemu sama kru-kru baru, aku ngerasa kayak setiap manusia tuh beda-beda. Dan aku suka banget ngeliatin mereka karena siapa tahu karakter tersebut aku bisa pakai di next karakter aku yang kayak misalnya tiba-tiba mirip ya sama yang gue peranin. Suka makan permen karet tapi kayak nggak ditiup-tiup, kayaknya lucu deh buat gue pakai kayak di karakter next project atau gitu, apa gitu. Jadi kayak kalian perhatiin orang-orang dan itu sangat berguna buat aku juga. Sama ini bagian sedih sih sebenarnya. Bagian sedihnya adalah kalau misalnya udah rap dan nggak ketemu sama mereka lagi. Kangen lah ya. Soalnya pasti kalau misalnya syuting yang panjang itu kan udah ada sense of kekeluargaan juga. Baru. Udah setiap hari ketemu. Iya, setiap hari ketemu bener-bener dari persiapan, reading, terus kayak syuting sampai last day itu sama mereka mulu. Bahkan kalau misalnya kita tinggal di luar kota itu lebih erat lagi gak? Lebih erat. Iya benar. Jadi aku ngerasa itu sih salah satunya, kayak ada happy-nya tapi ada juga sedih karena ada harus perpisahan dimana mungkin aku nggak ketemu sama mereka lagi. Nggak sesering itu juga. Sometimes iya sih, kayak kita kayak sekolah ya, kadang-kadang kalau sekolah tuh kangennya tuh itu sih, karena kayak kita dipaksa ketemu dan pas udah selesai sekolah tuh jadi sedih soalnya kan kita udah nggak ketemu lagi atau mungkin lebih jarang ketemu lagi, dan emang harus tetap selalu belajar ya, kayak ketemu sama orang pun juga itu aku juga sama itu sangat benar-benar insightful dan sangat positif banget sih. Iya kan, maksud aku kan kayak kalau misalnya pemain mungkin orang-orang di luar sana selalu mikirnya kayak oh iya dia sama artis mainnya gitu-gitu, dimana enggak banget. Kalau misalnya di industri kita ini kita selalu berteman sama siapapun, sama kru, dan aku ngerasa ya itu setiap kali ngeliat kru tuh rasa ingin bekerja lebih giat tuh ada banget karena mereka kan bangun lebih pagi dari kita. Iya benar. Bahkan kita udah selesai syuting, mereka masih aja di situ ngeberesin barang-barang. Jadi kayak rasa capek kita yang suka kita keluhin tuh langsung terbayarkan gitu loh. Dikarenakan mereka tuh sebenarnya lebih capek daripada kita. Wow, ya begitu sajalah hari ini ya. Terima kasih Shenina. Jangan lupa untuk lihat foto-fotonya yang saya foto. Semoga suka. Oh iya, dia ada di balik layar, ada di balik layar. Semuanya. Kita garap ya semuanya. Ya udah, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, subscribe, sama di share. Jadi jangan lupa nonton Dear David tanggal 9 Februari. Dadah teman-teman semuanya.